Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi pembahasan yang sudah kita pelajari untuk kelas 10 ini coba perhatikan. Nama kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Kemudian ciri-ciri isim sudah kita kenali, sudah kita pahami. Ciri-ciri fi'il juga sudah. Kemudian setelah itu masuk ke pembagian isim. Isim itu ada 2, ada dohir, ada domir. Domir juga ada 2, ada yang munfasil, ada yang mutasil, artinya yang bersambung. Nah, domir mutasil itu yang kemarin-kemarin yang sudah kita pelajari, bersambungnya ada 2. Yang pertama bersambung dengan huruf jar, yang kedua bersambung dengan isim. Nah, sebetulnya domir mutasil itu ada 3 rumusnya bersambung dengan fi'il. Yang ketiga, domir mutasil bersambung dengan fi'il itu disimpan dulu. Kita masuk ke pembahasan fi'il. Setelah isim dibagi dohir domir, sekarang kita macam-macam fi'il. Tentu saja untuk memahami itu, maka mesti perlahan-lahan, mesti sedikit demi sedikit. Saat ini yang akan kita pahami adalah pembahasan barunya berkaitan dengan fi'il madi. Kalau sebelumnya kita mengenal fi'il, kata kerja, sekarang satu macam fi'il. Yang pertama adalah fi'il madi. Tulisannya adalah fi'lun madi. Apa sih fi'il madi itu? Kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, waktu telah. Misal, telah makan, telah belajar, telah membaca Quran, telah mempelajari sesuatu. Pokoknya berkaitan dengan yang telah-telah berarti menunjukkan fi'il madi. Bagaimana kita mengenal fi'il madi itu? Yang pertama, fi'il madi itu 3 huruf. Paling sedikit. Minimal 3 huruf, paling banyak 6 huruf fi'il madi itu. Nah, kita fokus ke 3 huruf dulu sebelum nanti kita mempelajari yang 6 huruf. 3 huruf ini istilahnya adalah sulasiyun atau sulasi. Jadi fi'il madi waktu lampau 3 huruf namanya sulasi. Contoh misalkan fa'ala. Nah, mesti antum ketahui bahwa masing-masing dari ketiga huruf ini fa'ala ini memiliki nama. Huruf yang pertama disebut fa'ul fi'li, huruf yang kedua ainul fi'li, lamnya adalah lamul fi'li. Untuk mudah mengetahuinya, fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Selanjutnya, lebih spesifik lagi, bagaimana kita mengetahui fi'il madi? Maka kita mesti mengenal wazan. Wazan itu pola. Jadi fi'il madi yang 3 huruf itu sudah memiliki bentuk yang sudah jadi. Itu yang disebut dengan wazan atau pola. Jadi fi'il madi yang 3 huruf itu hanya ada 3 wazannya. Fa'ala, fa'ila, faula. Ini saja yang diperhatikan oleh antum sekalian. A, I, dan U. Misal, fa'ala jalasa, fa'ila hasiba, faula karuma. Pokoknya fi'il madi yang 3 huruf itu tidak akan keluar dari 3 pola ini. Ustadz, bagaimana mengetahuinya ini dibaca jalasa, jalisa, atau jalusa? Maka mesti rajin membaca. Mesti rajin membuka kamus. Begitu. Untuk mengetahui harokat ain fi'il ini. Nah, kita sudah mengenal yang disebut dengan fi'il madi. Selanjutnya, di sini ada rumus. Setelah mengenal fi'il madi, yaitu kata kerja, tidak akan mungkin di dalam teks bahasa Arab atau teks Al-Quran, tidak akan mungkin kata kerjanya saja, tentu saja akan ada yang mengerjakan. Itu yang disebut dengan fa'il. Ketika antum menemukan fi'il madi, maka bersegeralah untuk mencari fa'il, yaitu pelaku. Jadi fa'il itu apa? Pelaku yang melakukan pekerjaan itu. Contoh, telah tertawa, maka mesti ada pertanyaan, siapa yang tertawa? Telah membaca, siapa yang membaca? Nah, ketika dijawab, maka itulah yang disebut dengan fa'il. Karena itu, pasangan fi'il madi itu harus ada fa'il. Hukumnya wajib. Ketika ada fi'il madi harus mencari fa'il. Bagaimana cara mencari fa'il? Lihat ke depan. Ini ada fana, lihat ke depan. Karena bahasa Arab itu kan ke depan itu ke kiri, ke belakang, ke kanan. Jadi ke depan carinya fa'il itu. Pelaku maksudnya. Ciri fa'il itu berdoma.
Jadi rumusnya itu adalah fi'il madi plus fa'il dhammah. Contoh, mislu jalasal waladu alal kursi. Jalasa. Dia artinya telah duduk, berarti dia fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Waktu lampau. 3 huruf betul. Namanya apa? Sulasi 3 huruf kan. Kemudian jalasa ini jim yang pertama ini hurufnya adalah disebutnya fa fi'il. Lamnya ain fi'il. Sinnya lam fi'il. Jalasa maka dia seimbang, sewajan dengan fa'ala. Begitu. Itulah cara mengenal fi'il madi. Setelah mengenal fi'il madi, maka mesti mencari fa'il. Hukumnya wajib. Kemana mencari ke depan? Cari yang berharokat dhamma. Ada. Al-waladu. Karena memang mesti ada. Maka al-waladu ini disebut fa'il. Cirinya adalah dhamma. Fi'il madi, maka pasangannya adalah fa'il dhamma. Alanya ini pembahasan yang sebelumnya. Ala harfi jarin, al-kursi, ismun majud. Jadi pembahasan antum sekalian, pegang saja rumusnya fi'il madi dan fa'il dhammah. Nah, barangkali ini pembahasan yang baru untuk diperhatikan. Silakan kalau misalkan tidak ada yang paham, nanti di grup untuk ada season tanya jawab saja. Seperti biasa, kalau Ustaz sudah menjelaskan satu rumus, satu kaidah, maka akan ada yang disebut dengan latihan. Nah, latihannya tidak banyak, 5 saja untuk menguji kemampuan antum sekalian. Demikian, aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.